ke chapter selanjutnya. Kalau bahas secara strategi, sebenarnya SMK itu diklaim sebagai brand lokal Indonesia, diproduksi di pabrik sendiri di Boyolali, Jawa Tengah. Yes, ini diresmiin sama Pak Presiden Jokowi di September 2019. Tapi pertanyaannya, seberapa lokal SMK itu? Akhirnya ada investigasi lah. Di balik brand SMK tuh kayak ada bayang-bayang pabrik China. Karena kasus pertamanya, SMK Bima, ini pickup kecil, diluncurin di 2019, yang dijadiin mobil produksi perdana. Desainnya deja vu banget. Banyak orang tuh sampai nyorotin seberapa mirip mobil ini sama Chang'an Star Truck buatannya China. Secara dimensi emang bedanya tuh dikit, sedikit lebih pendek, sedikit lebih lebar. Tapi powertrain kedua mobil ini tuh benar-benar identik. Intinya pakai mesin yang sama. Dan waktu itu dapat kritik dari netizen, ya basically SMK ini Chang'an tapi ganti logo. Dibela sama pihak SMK bilang ada perbedaan detail kok, di grill depannya beda, dimensi baknya agak diubah. Tapi tetap basisnya tuh mesin dan desain dari produk impor. Dan ini mirip case-nya sama prototype SUV SMK Garuda 1. Ini model yang nyaris persis sama Fode Lanford asal China. Dan akhirnya berentet lah dari Raja Wali, Dikdaya, Garuda 1 itu mirip sama hasil produksinya Guangdong Fode Cina. Sampai SMK Bima EV ini versi listrik ya di tahun 2023. Dan akhirnya SMK sendiri ngaku model ini tuh hasil kerjasama dengan pabrik Cina, Xinrei. Malah unit Bima EV ini dipamerin di IEMS 2023 sebagai prototipe yang didatangkan langsung dari China. Secara fisik mirip sama ini nih, Xinrei X30 LEV. Bedanya cuma grill depan sama konfigurasi kursi. Alasannya, yang waktu itu katanya direktur PT SMK, terang-terangan bilang, ya khususnya Bima EV ini mirip sama Xinrei karena emang kita ada kerjasama. Dia tegas bilang, SMK itu lokal brand yang berkolaborasi dengan mitra China. Ternyata ini bagian dari strategi bisnis utamanya mereka. Dari supply chain emang SMK tuh masih jauh dari mandiri ya. TKDN-nya diklaimnya 60%. Artinya itu 40% itu semuanya masih impor. Walaupun waktu itu di-challenge bahwa TKDN-nya SMK aja masih kalah sama brand Jepang yang rakitan lokal kayak Toyota yang kontennya sampai 90%. Dan memang faktanya SMK tuh masih bergantung sama platform asing. Sesimpel karena pas di plan di awal memang nggak punya capability untuk produksi dengan sendiri. Which begs the question, pertanyaan yang paling gede, apa ini emang strategi bisnis yang didesain dari awal? Apa terpaksa untuk keluarin produk karena kebutuhan politik? Ya udah, akhirnya SMK jadi polemik. Gue sampai baru sadar lampu di belakang mati.